نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Ayuhal ikhwatu fillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita bisa berkumpul dan bertemu kembali pada malam hari ini. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan dilapangkan dada kita untuk menerima kebenaran, tidak mencari fitnah di dalamnya. Semoga Allah menjadikan perpisahan kita nanti kelaknya setelah kita selesai kajian ini tafarruq yang maksum daripada fitnah, maksum daripada jidal dan sebagainya. Karena dunia pada saat sekarang ini zamannya zaman fitnah. Semoga Allah melindungi kita daripada fitnah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan pengikut sunnahnya dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kepada ummahatul mukminin dan tabi'in dan pengikut sunnah beliau sampai hari kiamat kelak nanti dan pembenci bid'ah. Ini malam saya akan melanjutkan kajian kita bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kita berbicara tentang sifat zatnya Allah, yang mana kita baru berbicara tentang Allah itu naik kembali ke arasy-Nya setelah fajar. Dia turun sepertiga malam yang awal atau sepertiga malam yang akhir, lalu naik ketika fajar menyingsing. Lalu saya jelaskan kembali seperti hadis yang ada di dalam masalah zikir itu, majlis zikir. Allah itu berjalan dan berlari. Allah itu berjalan dan berlari dengan sifatnya sendiri, tanpa ada takwil, tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til. Yang mana laisa kamitslihi syai', tapi sifatnya ada. Lalu kita ini kan ketika bicara tentang iman kepada Allah, yang kita bicarakan sebagaimana yang saya jelaskan kan membicarakan 5 hal. Ya atau tidak? Kita membicarakan zatnya, sifatnya, af'alnya, namanya, dan keberadaannya. 5 hal kita bicara tentang Allah. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah, berarti membicarakan 5 hal ini wajib dibicarakan.
kita masih berbicara tentang zatnya Allah. Lalu tentang zat ini nanti kita akan masuk dalam pembicaraan tentang sifat Allah Al-Alim, As-Sami' dan Al-Basir. 3 sifat nanti masuk ini. Saya ulang ya, catat itu. Kita akan membicarakan tentang Allah itu Al-Alim, juga As-Sami', juga Al-Basir. Allah yang kita imani ini. Saya kembali ingin membicarakan tentang Allah yang kita imani itu, ia memiliki zat. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ia memiliki 2 tangan. Laisa kamitslihi, tetapi dia punya tangan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW hadisnya, dan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Dan ketika orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan, Allah tidak marah. Tapi ketika orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, terbelenggunya itu yang dia menjadi marah. Kemudian ia punya betis, disebutkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, sudah dicatat kemarin itu kan. Kemudian dia memiliki kaki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, sebagaimana terdapat dalil dalam Al-Quran dan dalil dalam As-Sunnah tentang wajah itu. Allah menyatakan, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika. Allah itu, Rabb itu punya wajah, Dzul Jalali wal Ikram. Kullu syai'in harikun illa wajhah. Allah pun mengatakan dia punya wajah, dan saya sudah memberikan keterangan tentang wajah itu. Kemudian saya menjelaskan kemarin tentang Allah itu turun dan naik. Dia pun pandai berjalan dan berlari. Baik itu di dalam Alkitab, dalam Quran terdapat, dan terdapat pula di dalam As-Sunnah. Seperti ayat yang berbunyi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Kemudian banyak lagi dalil yang menyebutkan tentang Allah itu datang berjalan. Kemudian dia juga datang berlari. Kemudian ingin saya jelaskan kembali, Allah yang punya wajah, dan wajahnya itu sangat bercahaya. Ketika orang hidup melihat terkena cahaya itu, melihat zat Allah itu, dia akan mati. Kemudian ingin saya jelaskan tentang Musa. Apa yang dilihat oleh Musa dan apa yang dilihat oleh Muhammad SAW. Musa pernah melihat api ketika ia berada di bukit Tursina. Posisi api itu persis berada di sebelah kanannya Musa. Kemudian Rasulullah SAW pernah melihat cahaya ketika beliau Mi'raj. Di saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Kita lihat, buka surat 20 Taha ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Siap tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang 1 sampai 4 juga siap, selain daripada 8 sampai bukan 1 sampai 8, Ustaz. Jadi 3. Oke, 2 tafsir disiapkan ya. Oke, siapkan satu-satu, Ustaz sudah dapat. Oke, kemudian silakan dibaca terjemahan ayatnya, kemudian siap terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kufuu inni anastu naran la'alli atikum minha biqadasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma
اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Silakan. Terjemahnya kepada tafsirnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, dan aku rahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa. Dari sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai menceritakan kisah Musa dan bagaimana permulaan wahyu yang diberikan kepadanya serta firman-Nya yang disampaikan langsung kepadanya. Hal itu berlangsung setelah Musa menyelesaikan wahyu yang ditentukan antara dirinya dengan semendanya dalam mengembalakan kambing. Dia dan keluarganya berangkat menuju Mesir setelah sekian lama meninggalkannya, lebih dari 10 tahun. Dia bersama istrinya, lalu dia tersesat, yang waktu itu malam sangat dingin. Kemudian dia singgah di suatu tempat antara bukit dan gunung dengan cuaca yang sangat dingin di musim dingin, dipenuhi dengan awan, kegelapan, dan berkabut. Dia berusaha mencari percikan api dari benturan batu untuk memberi kehangatan. Ini perjalanan Musa dengan istrinya setelah dia meninggalkan Mesir selama 10. Kalau begitu, di manakah tempat Bani Israel sebenarnya? Palestina ataupun Mesir? Perbatasan. Maka Israel tidak punya negara. Israel itu tidak punya. Palestina bukan artnya, bukan negerinya. Dalilnya Musa ini dia meninggalkan Mesir sekian tahun. Sebelum Musa, Israel itu sendiri berada di perbatasan Mesir. Yusuf, bukankah anak Israel Yusuf itu? Langsung atau bukan? Langsung. Baik. Kalau begitu, dalil yang berikutnya menyatakan Bani Israel, Yahud yang sekarang ini al-kafir al-la'in, tempatnya bukanlah Palestina. Dalilnya ialah surat 5 Al-Ma'idah ayat 19 sampai dengan 23. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir.
قومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ya, terjemahnya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Apa katanya? hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina. Dia berada di dalamnya atau di luarnya? Punya negeri nggak Yahudi dan Israel? Hakamin al-Arab. Punya siapa itu Arab? Arab. Dalil mengatakan bukan itu negerinya, itu dia. Kemudian lihat karakter Bani Israel. Lanjut. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Jadi boleh nggak ketika berperang lari ke belakang? Syariat itu baru atau lama? Syariat Muhammad atau syariat Musa? Anak ulangi kembali, syariat Muhammad atau syariat Musa? Ulangi lagi ayat itu. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Boleh nggak kita mundur ketika masuk dalam medan pertempuran? Hukumnya ada atau tidak? Syariat zaman siapa itu? Muhammad atau Musa? Terjadi apa tidak dalam syariat Muhammad? Dihapus atau tidak? Sama apa tidak syariatnya? Lanjut. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Taat kepada Rasulnya atau durhaka? Beragumi. Lanjut. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Subhanallah. Lihat ciri khas Bani Israel. Lihat ciri khas Bani Israel. Semuanya mau enak atau tidak? Sebagaimana keadaan umat ini sekarang. Lanjut. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah
yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Berimankah mereka ini? Mereka tidak beriman, hanya sampai di kerongkongannya. Tidak masuk ke dalam hatinya imannya. Iman mereka yang sampai di kerongkongan. Karena mereka mengatakan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam negeri itu ikut berperang, kecuali kalau mereka keluar. Lanjut. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Udah ngajar nggak? Ada orang lebih mal'un daripada Yahudi? Ada nggak orang lebih mal'un daripada orang-orang Islam yang dididik oleh Yahudi? Siapa yang mal'un? Dan orang-orang? Apa kata dia kepada Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idin. Pergilah kamu dan Rabbmu berperang sama berdua. Iman gak dia? Kenal gak dia pada Allah? Iman gak pada zatnya? Mereka iman kepada Allah, iman kepada zatnya. Dia menunjuk, mengatakan, pergilah kamu dan Rabbmu berperang. Pandai gak Allah pergi? Kalau dia pandai datang, pandai pergi apa tidak? Anak-anaknya, kalau dia tadi pandai datang, wajah Rabbuka, dia pandai pergi apa tidak? Dalilnya itu kan, Bani Israel mengatakan Allah itu bisa pergi. Sifatnya atau bukan? Sifatnya. Jadi kita aman, kita iman kepada Allah yang bisa datang dan iman kepada Allah yang bisa pergi. Kemudian lanjut. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Itu bisa Allah dia berperang, kita duduk di sini. Ada orang yang lebih nonton daripada Yahudi. Orang yang berperang karena Allah dikatakan teroris. Tasyabahat qulubuhum apa tidak? Anak-anaknya tasyabahat qulubuhum atau tidak? Hati mereka sama kakek moyang mereka sama atau tidak? Lanjut. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Musa pun minta berpisah daripada orang yang sesuku dengannya dan umatnya. Ada lebih bejat daripada umat Musa? Apa kata Musa melihat sikap sukunya dan umatnya? "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku." Yang lain apa? Mada'i. Lalu Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. lantas Musa pun minta berpisah daripada Bani Israel. Lalu orang Islam bergabung dengan Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang paling buruk? Baik, lanjut, belum selesai. Jangan kalau ada berhenti, kalau ada lanjut. Allah berfirman, Apa kata Allah? "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Jadi Allah pernah mengharamkan negeri Palestina itu 40 tahun. Ketika mereka tidak mau pergi berperang. Haram dari keberangkatannya dan haram dari seluruhnya. Maka konsekuensi kedua ketika mereka masuk menyalahi perintah, maka Allah katakan tidak ada aman untuk mereka. Al-A'raf ayat 167. Surah 7 Al-A'raf ayat 167. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Apa? Orang-orang
menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Oke, sekarang saya tanya, ada aman nggak untuk dia? Madabu aman ila yaumil qiyamah. Setiap konsep damai nihil. Kumpulkan orang paling baik di negeri ini dan kumpulkan Yahudi paling baik, suruh bikin konsep perdamaian kalau bisa. Mungkin. Kerjaan Bahlul atau bukan? Kerjaan Mawari, syukur Mawari. Kerjaan syukur orang-orang yang gila, yang tidak punya iman. Dia bikin demokrasi, diikuti oleh Hamas demokrasi. Bingung dia akhirnya protes. Kira-kira orang ini gila. Jalur dia ditempuh, dibatalkan sendiri. Dia bikin jalur kekufuran demokrasi dan hak asasi. Ditempuh oleh orang-orang Islam bodoh. Menang orang-orang Islam, dipermasalahannya lagi. Standar ganda nggak? Ganda nggak? Ente mikir ini? Ente mikir nggak? Ganda nggak? Contoh nggak? Bukankah contoh Jazair kedua itu Palestina sekarang ini? Contoh Jazair kedua nggak? Ente mau tunggu Jazair ketiga di Indonesia? Nah, Yahudi itu standar ganda. Buka Al-Baqarah ayat Al-Imran 75. Ini standar dia ini. Lalu anak akan kembali ke cerita Allah dan Musa. Baca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinar la yu'addi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Ditagih nggak oleh Palestina? Ditagih nggak? Dikasih nggak? Nggak bakalan. Kenapa? Lanjut. Yang demikian itu lantaran mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Jadi orang Arab itu dan orang non-Arab itu boleh dibunuh, nggak apa-apa, nggak ada dosa. Apa ummi itu? Not. Ummi adalah yang mereka maksud adalah orang Arab. Jadi dia katakan dia boleh berbuat apa saja terhadap orang-orang Arab, tidak ada dosa. Membunuhnya kayak apa kayak. Maka demokrasi dan hak asasi itu selalu berpihak kepada mereka dan mereka memiliki standar ganda. Ketika dia membom masuk ke dalam kekuasaan Palestina, dia katakan teroris apa bukan? Bukan. Amerika masuk ke Irak, dia bilang teroris bukan? Bukan. Tapi kalau orang Islam mengganggu dia, teroris. Biadab. Jadi anak ulangi lagi, yang bodoh siapa? Kaum muslimin mau menerima itu, baik dia Arab ataupun bukan, ketika mereka tidak beragama bermasalah. Baik, ini ciri khas. Sekarang kita kembali kepada cerita Musa. Kenapa Musa meninggalkan Mesir selama 10 harimnya Musa itu orang mana? Madian. Orang Madian, orang apa itu? Arab, Yemeni. Arab Yaman. Anaknya Nabi Allah Syuaib. Saya tanya, maharnya Musa ketika jual sama anak Nabi Syuaib itu apa? Kerja selama berapa lama? 8 mahar itu boleh nggak selain daripada duit? Mahar itu boleh nggak utang? Boleh. Boleh kan dijima istilahnya? Mahar utang boleh. Menggauli harim itu sebelum dibayarkan maharnya tidak boleh.
Dia pun sampai kembali ke Mesir. Di perjalanan dia kesasar di malam hari musim dingin itu yang gelap gulita. Dia pun menerima wahyu pertama dari Allah. Iya atau tidak? Bunyinya apa? Taha ayat 12 itu kan? Baca, lanjut Ustaz. Tetapi dia tidak mendapatkan percikan api darinya. Jadi di malam hari gelap gulita itu dingin. Dia pun mau membuat api unggun supaya bisa meneranginya dari kegelapan dan sekaligus menghangatkannya dari dingin. Ada korek api di saat itu? Nggak ada, batu dia adu. Digosok ini batu, tidak keluar api, tidak kepercik api. Lalu yang terjadi apa Ustaz? Ketika keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul api dari samping gunung Tursina. Jadi ada api nongol dari gunung Bukit Tursina dari sebelah kanannya. Percikan tidak nongol dari hasil api, tiba-tiba ada api nongol dari kejauhan. Kemudian maksudnya muncul api dari samping gunung yang berada di sebelah kanannya. Kemudian dia memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, yakni sepercik api. Oke, kembali ke sini tafsirnya. Setelah itu, mulailah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menceritakan kisah Musa. Cara dia menerima wahyu dan berdialog langsung dengan Allah. Hal itu terjadi setelah Musa menyelesaikan perjanjian mengembalakan domba dengan mertuanya. Musa berjalan pada malam hari bersama keluarganya menuju negeri Mesir. Dia tersesat pada malam yang gelap pada musim dingin. Musa mulai membuat api dengan batu yang dibawanya, sebagaimana yang biasa dilakukan orang. Namun usahanya itu sia-sia. Batu itu tidak mempercikan api sedikit pun. Tak kala dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba dia melihat api dari sisi gunung Tursina. Dia menghibur keluarganya. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, yakni dapat membawa obor untuk penerangan bagi dirinya dan keluarganya. Atau aku dapat mendapat petunjuk di tempat api itu, yakni aku menemukan orang yang dapat menunjukkan jalan kepadaku. Penggalan ini menunjukkan bahwa Musa tidak mengetahui jalan. Tak kala dia melihat api, dia berkata, jika aku tidak menjumpai seseorang yang dapat menunjukkan jalan kepadaku, maka aku akan membawakan api untukmu sebagai penerangan. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika dia datang ke tempat api itu dan dia mendekatinya, dia dipanggil dari arah Allah. Jadi tiba-tiba waktu dia mau mendekati api itu, lalu dia dipanggil dari arahnya Allah. Yang saya tanya, ini yang dilihat oleh Musa kan? Coba buka apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam surat 53 An-Najm ayat 16 berlanjut. Siapkan Sahih Muslim hadis 146 di poin yang keempat. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Oke, baca terjemahnya. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi di saat itu Sidratul Muntaha syai'an yaghshaha. Ada suatu kabut yang menyeliputi Sidratul Muntaha. Ada satu kabut, ada kabut yang meliputi Sidratul Muntaha. Musa melihat api. Rasulullah SAW melihat kabut di Sidratul Muntaha. Apa hubungannya antara api sama kabut? Muslim poin keempat. Tirainya ialah cahaya. Lanjut. Di dalam riwayat Abu Bakar, perawi lain disebutkannya api. Jadi ada cahaya, ada api. Yang dilihat oleh Rasulullah apa? Cahaya. Kabut itu dari cahaya. Yang dilihat oleh Musa apa?
keempat? Hijab. Hijab siapa? Hijab zatnya. Anak ulangi lagi ya. Anak ulangi ya. Ini kita bicara tentang zat, hati-hati. Jadi zat itu antara dia dengan hambanya ada suatu penghalang, namanya hijab. Bukankah di hari kiamat orang bisa melihat Allah? Iya atau tidak? Bagaimana teknisnya hijab itu dibukakan? Hijab itu punya nggak hadis kursi? Pinjam hadis kursi di bawah, kelengkapan hadis kursi. Saya akan lihatkan di situ ada hadis teknis manusia melihat Allah. Kemarin di sini pernah saya ungkapkan, saya bacakan, yaitu Allah membukakan hijabnya. Tapi cahaya itu bukanlah Allah, bukanlah zatnya. Api itu bukanlah, tetapi keduanya itu merupakan hijabnya, bukan zatnya. Saya ulangi lagi ya, baca Said. Baca ya Ismail. Tirainya ialah cahaya. Dan satu riwayat yang lain, Di dalam riwayat Abu Bakar, perawi lain disebutkannya api. api. Bagaimana kalau tirai itu dibuka manusia masih hidup? Lanjut. Jikalau tirai itu dibuka, maka terbakarlah segala yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Jadi hijab itu kalau dibuka konsekuensinya orang akan mati ketika dia melihat Allah. Jadi ketika manusia melihat Allah di akhirat itu, dia hijabnya dibukakan, maka tampaklah. Kemudian kita berbicara tentang zat sekarang ini ya. Di hari kiamat melihat Allah. Judulnya melihat Allah daftar di sini. Lanjutkan, dengarkan saya di sini. Di hari kiamat, di saat Allah turun kepada mahsyar, turun di mahsyar. Saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy itu kemana? Bukan Muslim 731 732. Silakan Ismail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Sabdanya, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, turunnya kemana? yaitu kira-kira Sebentar dulu. Turunnya kemana? Jarak maksimal. Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Oke, turunnya ke langit dunia maksimal itu ya. Langit dunia itu ada nggak langitnya bumi? Anda tahu nggak yang namanya langit bumi? Langitnya bumi itu sebelum sampai ke langit. Sebelum langit itu namanya langitnya dunia. Allah menyebutnya dalam surat Al-Mulk ayat 5 surat 67 tentang langit dunia. Itu langit dunia kalau dari bumi ini. Ini Allah berbicara langit dunia kalau dari arsy. Ini Al-Mulk 5 itu langit dunia dari bumi. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna. Ya. Jadi sama dunia itu sebelum bintang. Bintang itu bahagian. Kemudian Allah mengatakan setelah bintang sebelum langit. Jelas. Allah menyebutnya itu sama dunia. Sama dunia itu diberikan perhiasan bintang. Berarti dia ini sebelum bintang. Setelah apa? Sebelum langit yang pertama, sebelum bintang. Sebelum langit pertama, setelah bintang ya. Sebelum langit yang pertama, tetapi setelah bintang. Itu namanya, ulangi kembali, baca terjemahnya. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Nah, itu disebut langit yang dekat, tetapi Allah menyebutnya sama dunia. Itu kalau dari bumi. Sebelum langit atau setelah langit? Kalau Allah mengatakan, kalau Rasulullah SAW mengatakan Allah itu turun ke langit dunia dari
sebelum? Kalau dari bumi setelah langit ketujuh. Kalau dari arsy sebelum langit ketujuh. Ingat ya. Ingat itu ya, kalau ente tidak connect dengan ini, ente bisa celaka dua orang. Kemudian dari yang kedua mengatakan ada lagi istilah sama dunia di surat 37 ayat 6. Ini untuk memastikan zatnya Allah ini ya. Lanjut. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Ada nggak istilahnya? Ada nggak istilahnya? Langit dunia. Baca terjemahnya. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Jadi itu bahasa Arabnya namanya sama'id dunya. Dekat dengan langit tetapi bukan langit. Dari bumi sebelum langit setelah bintang itu namanya sama versi manusia. Dari arsy sebelum langit ketujuh itu namanya sama dunia. Ulangi lagi hadis Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Nah, turunnya maksimal di langit dunia. Saya ulangi ya, langit dunia itu setelah langit yang ketujuh kalau dari bumi. Bukan Muslim, hadis 134 sampai dengan hadis 138. Poinnya 134 sama 138. Untuk memberikan makna, mengambil makna dari sama. Lantas untuk membuktikan yang dilihat oleh Musa itu Allah atau hijabnya. Untuk mengambil kepastian ya. Baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya. Jibril membawakan kepadaku seekor buruk, yaitu sejenis hewan berwarna putih, lebih panjang dari keledai dan lebih pendek dari balon. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Hewan itu lalu kutunggangi sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di sana hewan itu kutambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat di situ 2 rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa 2 buah bejana, yang satu berisi khamar dan yang satu berisi susu. Aku memilih susu. Kata Jibril, Anda memilih yang benar. Kemudian kami dibawa ke langit. Lalu Jibril minta. Itu 138 ya sekarang. Lalu dibawa ke langit ya. Itu belum sampai ke langit, baru sampai ke langit dunia. Lanjut. Dari Malik bin Sa'sa'ah, seorang pemimpin dalam kaumnya. Katanya Nabi SAW bersabda, kemudian aku dibawakannya seekor binatang berwarna putih yang disebut buruk, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari balon. Apabila binatang itu melompat, maka lompatannya sejauh mata memandang. Lalu aku dinaikkan ke punggung binatang itu, dan sesudah itu kami pergi hingga sampai ke langit dunia. Jadi sampai ke langit dunia. Ada nggak langit dunia? Ada ya. Di situ ada malaikat. Namanya Mala'ul A'la. Sebelum naik ke langit yang pertama, Allah turun ke langit mana? Dunia. Dari arsy sebelum langit yang ketujuh. Sekarang ente cari di situ, lalu kami dibawa ke langit yang ketujuh. Lanjut jauh panjang balik lagi. Kemudian kami pergi pula hingga sampai ke langit ketujuh. Di sana aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu di langit ke tujuh. Lanjut. Dan melihat 4 buah sungai, yang 2 sumbernya kelihatan dan yang 2 lagi tidak kelihatan. Yang kelihatan bagaimana? Lanjut. Aku bertanya, ya Jibril, sungai apakah ini? Jawab Jibril, 2 sungai yang tidak kelihatan sumbernya ialah dari surga. Terus? Sedangkan 2 lagi yang kelihatan sumbernya ialah sungai Nil dan sungai Furat. Jadi kelihatan dari langit
Kemudian aku dibawa naik ke Baitul Ma'mur. Nah, setelah langit yang ketujuh itu Baitul Ma'mur. Lalu aku bertanya kepada Jibril, apa ini? Jawab Jibril, ini Baitul Ma'mur. nah, Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam, dan apabila mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke dalam untuk selama-lamanya. ini Baitul Ma'mur ini batas dunia terakhir, tempat Ka'bahnya malaikat yang ada di langit yang ke-7. Tidak turun ke bawah malaikat itu dan tidak boleh naik ke atas. Lanjut. Kemudian aku diberi dua buah bejana, yang satu berisi khamr dan yang satu lagi berisi susu. Tetapi aku justru memilih susu. Katanya, pilihan Anda sungguh tepat. Kemudian diwajibkan kepada aku sholat 50 kali. Kemudian setelah itu naik ke Sidratul Muntaha. Kembali ke 134. Setelah langit yang ke-7 134. Silakan. Tiba-tiba aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam sedang bersandar ke Baitul Ma'mur, Terus. di mana 70.000 malaikat setiap hari masuk ke dalamnya dan mereka tidak pernah kembali lagi dari situ. Lalu. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Jadi langit dunia itu maksimalnya Baitul antara Baitul Ma'mur sama Sidratul Muntaha itu namanya langit dunia. Di manakah Allah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dan mewajibkannya salat? Bukankah di Sidratul? Turunkah di situ dan bertemu apa tidak? Maksimal turunnya ke langit dunia antara Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Itulah yang disebut turun ke langit. Kalau begitu yang dilihat oleh Musa ketika ia berada di Bukit Tursina itu apa? Hijab atau dzat? Jelas itu? Jelas itu ya? Kalau dia turun ke bumi, konsekuensinya apa? Lanjut yang keempat. Poin yang keempat, 146. Kembali ke Muslim 146 itu poin yang keempat. Lanjutan. Poin keempat, poin ketiga. Hijabuhun nur. Terus. Tapi riwayat Abu Bakar, Terus. Jika tirai itu dibuka maka terbakarlah segala yang ada di mana. Jadi tirainya ada riwayat mengatakan cahaya, ada riwayat mengatakan api. Muhammad dan Musa melihat keduanya enggak? Yang dilihat hijabnya apa zatnya? Maka ada dua riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas ketika Mi'raj melihat zat, ada pula riwayat mengatakan tidak melihat zat, hanya bertemu dan melihat hijab itu ya. Saya mau jelaskan. Kemudian lalu Musa pun mendengar suara dari arahnya. Yang saya tanya, arahnya Allah itu kemana? Atas. Kemana arahnya? Atas. Maka belilah kitab buku yang sudah diterjemahkan. Nama buku itu, kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya Sifat Allah Al-Ulu, yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Dalil menunjukkan Allah itu di atas. Sifat Allah itu di atas. Allah menurunkan Al-Quran, turunnya dari atas. Allah turun dari arasnya ke langit dunia, itu menunjukkan atas. Orang sujud mengatakan Subhana Rabbil A'la, menunjukkan dia di atas. Dan banyak. Salah satu sifatnya Al-Ali, Al-A'la. Itu semuanya menunjukkan ke atas. Jadi dia mendengar suara dari arah atas. Lalu kembali ke tafsir Ibnu Katsir. Setelah dari Allah dari arah atas, dari arahnya Allah, lanjut. Kemudian dia memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, yakni sepercik api. Dan dalam ayat yang lain dikatakan atau membawa sesuluh api, yakni bara api yang menyala. Allah Ta'ala berfirman,
Maka ketika ia datang ke tempat api itu, yakni ia mendekati api itu, ia dipanggil. Nah, dengar ya, Allah memanggil Musa di malam hari. Buka surat 13. Sawa'un minkum man asarra al-qawl wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. 10 ya? Silakan. 13:10. Ayo. Billahi minasyaitonir rajim. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nar. Sama saja bagi Tuhan siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari. Stop. Musa berada di malam hari apa tidak? Ya. Lanjut Ustaz, ulangi sedikit. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, yakni ia mendekati api itu. Malam enggak? Musim dingin bukan? Diliputi kabut atau tidak? Gelap gulita, api Musa tidak nyala, tahu-tahu api dari sana nyala. Lanjut. Ia dipanggil. Dia dipanggil oleh siapa? Oleh Allah. Melihat kan? Allah lihat dia enggak? Hah? Anak tanya. Yang bertanya anak-anak, Al-Basir atau bukan? Al-Basir. Al-Basir. Baik, kalau dia Al-Basir, yang anak tanyakan, dengan apa dia melihat? Oke, saya tanya lagi Anda. Dia melihat. Bukankah dia memanggil Musa? Dia melihat atau tidak? Dengan apa dia melihat? Penglihatan, basirah, ilmu, atau basirah, hati? Dengan apa dia melihat? Kalau dia melihat dengan penglihatan, yang saya tanya, ada perbedaan antara mata dengan penglihatan atau tidak berbeda? Anak kejar itu. Lo iman kepada Allah ini harus rinci. Bukanlah dia seorang manusia akidah salah ketika dia tidak rinci. Di sini cross check. Orang-orang yang memahami akidah dengan canggih harus tampil dia. Dengan apa Allah melihat? Siapkan hadis. Dengan hati. Yang enggak, oke. Ada lagi melihat dengan apa? Saya katakan di sini akan kelihatan akidah manusia telanjang dia. Dengan apa? Nurnya, ilmunya. Dua kan? Yang satu batiniyah, yang satu asy'ariyah. Mudah kan mengcross-check akidah orang? Yang satu batiniyah, yang satu asy'ariyah. Dengan apa dia melihat? Anak kejar itu. Ini cross-check. Bunglon. Bunglon. Bukan Muslim. Hadis 2476. Lalu melihat dengan apa? Nah, ketika Anda katakan mata, sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi punya mata nggak? Bukan Muslim. Tentang melihat Dajjal, tentang Sidratul Dajjal 2476 bukan? Hah? 2476. Melihat Dajjal, baca. Kasih fact-nya ke sana. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai Dajjal Lalu apa kata Rasulullah? di hadapan orang banyak. Lalu apa kata Rasulullah mengenai Dajjal? Sabda beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pijat burung buta matanya sebelah. Allah tidak pijat. Apa perbedaan antara buta sama pijat?
Jadi buta itu matanya dua-duanya tidak melihat. Yang kedua, awal, pincak, buta sebelah. Ada nggak matanya? Ada. Melihatnya kedua-duanya? Tidak. Yang melihat berapa? Satu. Dajjal itu pincak matanya sebelah. Lalu kata Rasulullah, Allah itu tidak. Inna rabbakum laisa bi'awar. Inna Dajjal a'war ainuhul yam'i aiman. Dajjal itu pincak matanya sebelah kanan. Kalau dia tidak pincak, satu apa dua matanya? Dua. Punya mata nggak Allah? Berapa matanya? Ente bilang melihat dengan ilmu. Ente kata melihat dengan indera. Jadi anak ulangi kembali. Dia punya mata, menurut Rasulullah dia punya mata, matanya tidak pincak sebelah, artinya dua. Dan itu bagian daripada sifat. Dan di Quran disebut, Allah menyebut, dengarkan ayatnya ya, Taha surat 20 ayat 39. Kemudian surat 11 Hud ayat 37. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aniqdhihi fit tabuti faqdhihi fil yammi falyulqihi yarmu bis-sa'ili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Apa kata Allah? Yaitu Walitusna'a 'ala 'aini. Khabar berita dari dia langsung apa bukan? Punya mata enggak Allah? Bah, surat 11 saja masih belum baca terjemahnya. Wasna'il fulka 38 baru ke 37. Ayat berapa? 37. Wasna'il fulka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyin. Langsung wasna'il fulka Dan buat bi'ayunina. Allah itu boleh nggak jamak untuk dia sendiri? Boleh nggak? Boleh. Kalau Allah mengatakan bi'ayunina, bukankah matanya Allah? Mufrad dikatakan ala aini, bukankah mufrad kembali juga ke dia? Punya mata apa tidak? Kalau dikatakan itu bukan mata Allah, berarti dia tahrif, ta'wil, ta'til. Dari Al-Quran dan As-Sunnah mengucapkan, menyatakan Allah punya berapa matanya Allah? Dua. Pertanyaan anak kembali ke surat Taha. Ketika dia melihat di malam hari, halangan ada nggak untuknya ketika di malam hari? Terhalang nggak ada di malam hari? Hah? Di mana dia? Di mana zatnya? Malam menuju turun ke langit dunia. Berapa jaraknya? Berapa ribu tahun? Harusnya 50.000 tahun. 9.000 tahun. 9.000 tahun. Perjalanan 9.000 tahun. Dari bumi ke langit yang pertama 500, tebalnya langit itu 500 berapa? Jarak antara langit pertama kedua 500, tebalnya pun langit kedua itu 500 berapa? 2.000. 3, 4, 5, 6, 7, 7.000. Jarak antara langit ketujuh dengan langit dunia itu 500. 7.500 tahun perjalanan. Adam cuma 1.000, Nuh sudah 950, nggak sampai 1.000. Semakin sini semakin menurun. Umur ente maksimal 60, lebih dari 60 bonus. Bonus. Ada hadis menjelaskan itu. Umatku itu usianya 60, maksimal 70. Yang lewat daripada itu sedikit. Bonus. Baik, sekarang tanya kepada ente. Dari sana dia melihat Musa di Bukit Tursina malam musim dingin kabut. Tidak ada apa-apa. Dia berkata kepada Musa dan memanggilnya. Satu, dia berkata, "Hai Musa." Hai Musa. Pertama dikatakan memanggil, "Hai Musa." Melihat atau tidak? Ya. Dirinci sekarang melihatannya. Yang kedua, Sesungguhnya aku ini Rabbmu. jadi yang menjelaskan tentang kerububiannya. Bukan
berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah Rabb mengenalkan dirinya? Dia mengakui bahwasanya dia memiliki ism dan dia sebagai Rabb, lalu menjelaskan annahu khalaq fi'luh, perbuatannya, lalu dia merinci khalaqal insana min 'alaq, menjelaskan perincian daripada perbuatannya, lalu dia berkata Iqra wa rabbukal akram, dia menetapkan dirinya sebagai Rabb dan menetapkan dirinya sebagai Al-Karim, murah. Bentuk kemurahannya dirincikan, 'allamal insana, 'allamal insana ma lam la 'allama bil qalam. Dia menjelaskan sabab. Ente ilmu ente dengan kalam atau bukan? Kalam atau bukan? Kalam, belajar kan? 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmunya dari mana? Ta'lim atau 'allama al-insana ma lam? Mengajarkan manusia yang tadinya tidak diketahui. Bukankah dia menjelaskan tentang kerububiannya? Bukankah usul thalatha itu ialah yang pertama mengenal Rabb sebelum mengenal jin, lalu mengenal jin sebelum mengenal Rasul, lalu mengenal Rasul untuk kesempurnaan jin dan Rabb? Bukankah itu usul thalatha? Mengenal Rabb, mengenal jin, baru mengenal Rasul sallallahu alaihi. Musa terkena dakwah ini atau tidak? Allah Ta'ala berfirman, hai Musa. Hai Musa, sesungguhnya aku ini Rabbmu, Jadi dia berkata, ya Rabb. Lalu apa kata Allah? yakni yang berbicara dan berfirman langsung kepadamu. Itu Rabb. Lalu Maka tanggalkanlah kedua teropangmu. stop. Allah mengatakan fakhla'na alaik. Dia berkata kepada Musa apa? Tanggalkanlah, lepaskanlah, copotlah sandalmu, terompahmu. Yang dia tanya, yang saya tanyakan, yang dilihat oleh Allah pada saat ini Musa atau kakinya? Saya ulangi lagi, lihat ilmu Allah. Ente lihat ini, yang saya tanyakan, yang dilihat oleh Allah Musa atau kakinya, atau sesuatu yang ada di kakinya? Setelah dia berbicara dengan Musa utuh, dia berkata kepada Musa tentang benda yang ada di kakinya. Kalau begitu dilihatnya nggak apa yang ada di kepala ente? Dia lihat ente ketika berjalan malam hari atau tidak? Ketika ente melakukan maksiat dia lihat atau tidak? Apakah manusia tidak malu bermaksiat kepada Allah? Kenapa pada Nabi itu jujur? Apa yang menyebabkan beliau jujur? Para Nabi itu kenapa mereka jujur? As-sidq. Kenapa? Dia dididik oleh Allah dengan aqidah pengenalan tentang Rabb-nya. Rabb mengenalkan diri kepada para Nabi. Karena dia mengenal Rabb-nya, maka dia merasa seakan-akan dimanapun dia berada terkontrol, termonjol. Dia merasa dekat. Dia merasa dekat karena dia mengetahui sifat Allah Rabb-nya. Musa dikatakan, lepaskan sandal. Malam hari dia melihat sandal. Lihat apa tidak sandal Musa di Bukit Tursina. Kemudian poin yang ketiga dikatakan apa? Lanjut. Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, Abu Ayyub, dan tidak sedikit dari kaum salaf mengatakan, kedua terompah itu berasal dari kulit keledai yang kurang baik. Tahu nggak Allah? Selain daripada terompah yang dia lihat, dari apa terbuatnya terompah pun dia surat. Tahukah Anda tentang Allah Anda seperti itu? Ketika Anda mengulurkan celana Anda sampai menutup betis Anda, sampai menutup mata kaki Anda, dia tahu nggak? Dia lihat nggak? Oh, ya. Dia lihat apa tidak? Ya. Dia mengetahuinya atau tidak? Apakah dia membenarkan Anda menutup mata kaki Anda? Ya. Tapi Anda lakukan. Tapi Anda lakukan.
manusia tidak malu kepada Allah? Jadi saya ulangi kembali. Allah Tabaraka wa Ta'ala selain dia mengetahui dengan ilmunya, dia melihat dengan matanya. Pertanyaan saya, kapan dia mengetahui perbuatan seluruh makhluknya ini dengan ilmunya? Nanti dia tidak. Kapan? Kapan ia mengetahui bahwasannya seluruh makhluknya ini telah diketahui dengan ilmunya? Kapan? 50.000 tahun sebelum dia menciptakan takdir, arasnya berada di atas air, sudah ada aras. Berarti aras tidak terkena ilmunya. Mati dia saja. Hanya ada satu kalimat. Apa itu? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dia al-alim. Tidak star dan tidak tahu. Dia star tahu. Tidak didahului oleh ketidaktahuan. Wa al-alim, dia tetapkan dirinya al-alim. Orang Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Buka tafsir begini. Buka surat 11 ayat 7. Orang Yaman, rombongan Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kekuasaannya atas segala sesuatu. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sedangkan arsy-Nya yang berada di atas air sudah ada sebelum penciptaan segala sesuatu. Jadi Allah itu istiwa di atas arsy yang berada di atas air, atau arsy yang sudah dipikul. Nanti bahasanya itu lanjut. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Imran bin Husain, ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Sambutlah kabar gembira hai Bani Tamim." Maka mereka pun menjawab, "Engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, karenanya berilah kami." Beliau bertutur, beliau SAW bertutur, "Sambutlah kabar gembira hai penduduk Yaman." Beliau berkata, "Abshiru ya Bani Tamim, abshiru ya ahlul Yaman." Lalu kami telah menyambutnya. Selanjutnya beritahukan kepada kami tentang awal urusan pertama kali. orang Yaman bertanya tentang awal urusan pertama kali. Bagaimana kata Rasulullah? Bagaimana kejadiannya? Itu kata orang Yaman. Orang Yaman ini sudah mengenal din atau belum? Sebelum Rasulullah datang, orang Yaman sudah mengenal din atau belum? Sudah. Dari kalangan mereka mengangkat 3 orang Rasul, Hud, Saleh, dan terakhir Syuaib, mertuanya Musa. Lanjut. Nabi SAW menjawab, Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Sedang arsy-Nya berada di atas air. Dia sudah ada sebelum ada segala sesuatu, sudah ada dia. Lalu arsy-Nya berada di atas air. Dan Allah telah menuliskan segala sesuatu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah telah menuliskan sesuatu sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Mada kataba fi Lauhul Mahfuz? Apa yang dia tulis di dalam Lauhul Mahfuz? Apa? Ilmunya. Ilmu. Dan sekaligus itu takdir. Takdir itu ilmunya bukan? Ilmunya dimasukkan ke dalam Lauhul Mahfuz atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Saya ambil contoh pendekatan Allah laisa kamitslihi syai'. Seorang insinyur ketika dia mau membuat satu rumah, dia punya program kan? Program itu di sini kan bukan asalnya? Bukan kemudian ditransfer ke komputer penyimpan data. Lalu dia tulis di atas kanvas, bisa saja kan? Baru dia realisasi. Ana mau tanya sama inti, adakah sesuatu yang lepas dari ilmu Allah? Ana tanya inti, ini penciptanya siapa? Pencipta ini siapa? Manusia, sepakat? Ana tanya inti,
Siapa yang menciptakan otak manusia? Ya Allah SWT. Bismillah. Siapa yang menciptakan manusia? Apa yang dimiliki oleh manusia daripada dirinya? Bukankah dia mengatakan inna lillah? Kalau begitu, punya siapa ini? Lalu saya tanyakan, lepaskah ini dari ilmu Allah? Tidak. Tidak lepas daripada ilmu Allah. Apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Kalau begitu, bukankah dia start dari mengetahui al-alim? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Jadi ketika jadi kalau ditanya, kenapa Allah mentakdirkan segala sesuatu? Karena Allah itu al-murid, al-qadim, kemudian Allah juga al-muqtadir, al-alim, lamma arad faqaddar. Al-alim itu ketika dia beriradah, innama amruhu idza arada syai'an. Ana mau katakan, mana lebih dahulu antara iradah sama syai', sama sesuatu? Innama amruhu idza arada syai'an. Kun fayakun ini mau katakan dulu. Ana enggak mau kun fayakun ini dulu. Ketika Allah menginginkan sesuatu, menginginkan beriradah sama sesuatu, mana terlebih dahulu antara iradah sama sesuatu? Iradah terlebih dahulu. Jadi iradah itu sebelum qadar, tetapi setelah ilmu. Lamma arad halama, ketika dia menginginkan sesuatu, halama, dia bayangkan. Sudah ada belum lokasinya? Allah bisa ciptakan segala sesuatu, dia bayangkan, halama, lalu dimasukkan dalam lauh mahfuz, lalu diciptakan segala sesuatu. Sesuatunya belum ada. Canggih nggak? Allah. Lamma arada halama. Bukankah al-halim itu sifat Allah? Lalu ini dibikin udah halim, lah mesti diganti Abdul Halim. Jadi al-halim itu impian. Lalu ketika orang tidur mimpi, dia katakan halama. Jam berapa ini? Belum. Cukup sekian. Barakallahu fiik. Masyaallah, saya astagfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.